alamin binasta'in wa ala ummatin. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sekarang ibu absen dulu ya. Aisyah, Khadijah, Mufidah. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Nah, sekarang pada materi pembelajaran kali ini, mata pelajaran akidah akhlak ibu akan menjelaskan mengenai akidah Islam. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui bagaimana arti akidah Islam, bagaimana tujuan akidah Islam, prinsip dan metode serta penerapan kita untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang memahami akidah Islam. Memahami akidah Islam. Nah, memahami akidah Islam, pengertian dari akidah. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya tali pengikat. Secara istilah, akidah sendiri adalah tali pengikat batin manusia untuk meyakini Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk disembah dan dijalani perintahnya, kemudian dijauhi larangannya. Kemudian dalil akidah. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang beriman, umat Islam, kita harus memiliki sifat untuk meyakini suatu akidah, yaitu kita dengan cara memahami akidah Islam. Tadi pengertian sudah ibu jelaskan. Selanjutnya adalah dalil akidah. Dalil akidah yaitu ada dua. Yang pertama dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli kemudian dalil nakli. Dalil akli itu adalah secara bahasa berarti akal. Kemudian secara istilah, dalil akli merupakan dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Sedangkan dalil nakli merupakan wahyu Allah. Jadi dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dalil nakli terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah atau kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara, yaitu malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada umatnya oleh Nabi Muhammad. Nah, sedangkan hadis adalah sebuah perkataan, perbuatan ataupun ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian nomor 3, tujuan dari adanya akidah Islam. Setelah kita memahami bagaimana pengertian, bagaimana dalil, dan kita harus mengetahui tujuan akidah Islam itu sendiri. Tujuan akidah Islam, jadi tujuannya adalah untuk mengikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita harus niat ikhlas untuk beribadah karena Allah, semata-mata hanya mendapat ridho Allah untuk beribadah dan selalu menjalankan perintahnya. Kemudian tujuan yang kedua, untuk memiliki ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Saat kita udah memiliki
akidah Islam, pasti jiwa kita akan memiliki rasa nyaman, tidak cemas atau tidak gelisah. Nah, dalam tujuan kita harus bersungguh-sungguh dalam sesuatu hal, entah itu dalam melaksanakan perintah Allah, entah itu dalam beribadah dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari akidah Islam kemudian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kebahagiaan yang kita capai bukan hanya di dunia saja, tapi untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, untuk yang keempat, poin 4 adalah prinsip dari akidah Islam. Prinsip dari akidah Islam yaitu satu, keyakinan kita bahwa adanya Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, keyakinan kita bahwa Allah adalah yang Maha Adil dan Allah yang Maha Pencipta atau alam semesta ini. Kemudian kita harus meyakini bahwa adanya Nabi untuk menuntun umatnya, dan kita harus mempercayai adanya hari kebangkitan. Nah, yang selanjutnya ada metode dalam memahami akidah Islam. Ada dua. Yang pertama, pembiasaan. Kemudian yang kedua, pendidikan. Dalam metode memahami akidah Islam memiliki dua cara, yaitu ada pembiasaan dan kedua ada pendidikan. Pembiasaan di sini atau pembiasaan atau keteladanan yang terjadi di rumah atau di keluarga. Nah, peran khusus di dalam pembiasaan memahami akidah ini adalah orang tua, karena orang tua itu penting untuk mendidik anaknya, untuk menjalankan perintah apa yang telah diperintahkan. Kemudian orang tua adalah untuk mendidik anak sejak dini, seperti pada bayi yang baru lahir kemudian diberi adan, diadani oleh ayahnya. Nah, itu suatu cara orang tua untuk mempelajari tentang akidah Islam. Kemudian dari pendidikan bisa pendidikan formal atau sekolah SD, SMP atau SMA. Kemudian ada pendidikan di keluarga dan pendidikan di masyarakat. Nah, untuk pendidikan sendiri kita bisa dilatih untuk memahami kalimat-kalimat yang baik. Misal pada pendidikan sekolah adalah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, setelah kita memahami dari pengertian, dalil, tujuan, prinsip, metode, kita harus benar-benar yakin, kita harus mempunyai pegangan teguh untuk akidah Islam kita sendiri, untuk diri kita sendiri, keluarga maupun di masyarakat. Nah, mungkin pembelajaran akidah Islam telah Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya. Nah, sekarang kita diskusi dari kelompok 1, diskusi mengenai tujuan akidah Islam, dan kelompok 2 diskusi mengenai prinsip akidah Islam. Ibu kasih Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk didiskusikan. Mungkin waktunya sudah cukup. Sekarang dari perwakilan kelompok 1 untuk mendiskusikan tujuan akidah Islam. Silakan Mbak Aisyah. Saya dari perwakilan kelompok 1. Tujuan akidah untuk mengikhlaskannya beribadah kepada Allah, untuk menenangkan jiwa, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang diskusi dari kelompok 2. Silakan Mbak Yidah mengenai prinsip akidah Islam. Perwakilan dari kelompok 2. Prinsip akidah: 1. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Maha Esa. 2. Keyakinan bahwa Allah Maha Adil. 3. Kepercayaan adanya
kasih tepuk tangannya. Mungkin setelah kita mendiskusikan dari materi akidah Islam hari ini, untuk pertemuan minggu depan Ibu kasih soal, nanti kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan mengenai akidah Islam, entah itu dari pengertian, dalil-dalil, tujuan, prinsip ataupun metode. Nanti bisa didiskusikan kembali dengan teman sebangkunya ya. Ibu kasih soal ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Jangan lupa ya, itu PR buat minggu depan. Nah, mungkin kurang lebihnya proses pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.